seperti yang telah dikatakan sebentar tadi, apa yang ingin kita lakukan dalam sesi ini ialah mengupas dan membicarakan secara terperinci masalah-masalah berkaitan masyarakat teknologi, ya, yang sebahagiannya telah dipaparkan dalam kerumunan terakhir, dari masalah keterasingan, alienation, ya, pengaburan di antara kebenaran dan kepalsuan, ke pemikiran gerombolan, itu mob mentality, ya, kita bincangkan pada Sabtu lepas, dan juga masalah desensitization, ya, di mana manusia hilang rasa kepedulian sebabkan media, ya. Malah lebih kurang setengah abad yang lalu, pada tahun 1968, pemikir Jerman Erich Fromm telah pun memberi amaran, ya, kepada kita melalui bukunya The Revolution of Hope, di mana beliau menyatakan sebagai pembukaan buku tersebut, ada momok baru yang menjalar di tengah-tengah hidup kita, ya, spectre, ya, dan hanya segelintir yang dapat melihatnya. Ianya bukan momok usang komunisme maupun fasisme, tetapi momok baru yang merupakan masyarakat yang sepenuhnya telah dijenterakan, right? A completely mechanized society yang mendewakan produksi material maksimal dan konsumsi maksimal di bawah pimpinan komputer. Dan di dalam proses sosial sebegini, manusia sendiri sekadar menjadi sebahagian dari sebuah jentera raksasa. Ya, mereka berasa gembira serta serba cukup, namun tetap pasif, tak punya daya hidup dan nyaris hilang rasa kepedulian. Nah, itulah yang ditulis Erich Fromm setengah abad yang lalu. Malah sebelum beliau seorang pemikir Perancis, Jacques Ellul, telah terdahulu menulis buku The Technological Society yang diterbitkan pada tahun 1994, sebuah teks klasik yang menunjukkan bagaimana teknologi boleh menjadi suatu ancaman yang akan menggulingkan kemanusiaan dengan secara berterusan menciptakan lingkungan demi mencapai matlamatnya sendiri. Mundur laju kita ke tahun 2016, Oki Madasari telah menerbitkan bukunya yang bukan sahaja seakan menggemakan amaran pemikir-pemikir terdahulu tadi, malah ianya juga merupakan suatu sumbangan yang amat berharga, ya, dalam wacana kritis sekitar teknologi, terutama sekali dalam dunia Melayu. Dan mundur laju lagi kita ke tahun 2021, di mana kita sekarang sedang membincangkan hal yang sama pada malam ini, ya. Jadi bersama kita pada malam ini kita ada 3 ahli panel yang sangat berwibawa, yang sangat prihatin tentang masalah yang akan kita bincangkan. Berbalik kepada apa yang dikatakan Erich Fromm tadi, ya, hanya segelintir di antara kita yang akan dapat melihat momok atau masalah yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya ketiga-tiga ahli panel kita ini termasuk dalam golongan segelintir itu, ya. Ya, pertama kali saya ingin perkenalkan penulis buku Kerumunan Terakhir, Oki Madasari, seorang novelis yang berasal dari Indonesia, sekarang ini berada di Singapura sebagai kandidat PhD di Universiti Kebangsaan Singapura NUS. Selamat datang, Oki. Seterusnya kita ada Hazman Baharom, seorang penulis dan penterjemah dari Malaysia. Kedua-dua buku beliau Renungan Kemasyarakatan yang diterbitkan pada tahun 2016 dan Perihal Keadilan diterbitkan pada tahun 2020 boleh didapati dipinjam di Perpustakaan Awam di sini, ya. Dan akhir sekali bersama kita pada malam ini kita ada Cik Idris Rashid, ya, salah seorang pengarah, direktor di satu syarikat budi, ya, Cik Idris, yang provide consultancy and promotes knowledge and discourse on regional culture and heritage, ya. Cik Idris juga telah menulis buku Melayari Pembangunan Pendidikan, Mendaki dan Masyarakat Melayu yang tulis bersama dengan isterinya Profesor Nur Aisyah Abdul Rahman dari Jabatan Pengajian Melayu NUS. Baik, saya ingin memulakan segmen pertama ini dengan meminta sekalian ahli panel kita kurang 2 minit setiap seorang, ya, untuk menyatakan masalah yang anda lihat dalam era revolusi teknologi ini. Ya, kita mulakan dengan Oki. Ya, silakan Oki. Ya, terima kasih Syahril. Selamat malam semuanya. Ketika saya mulai menulis Kerumunan Terakhir sejak 2013, jadi saya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan Kerumunan Terakhir. Latar belakang yang memotivasi saya adalah kegelisahan saya melihat sosial media pada masa itu, 2013 ke 2016 itu.
Jadi saya melihat ada kecenderungan hilangnya pemikiran kritis yang ditandai dengan mudahnya orang mengikuti sesuatu hanya karena disuarakan oleh banyak orang, mudahnya orang melakukan sesuatu sekedar mengikut-ikuti hanya karena yang menyatakan itu seseorang yang dianggap tokoh, seseorang yang dianggap punya pengaruh, sehingga akhirnya tidak pernah ada kesempatan bagi masing-masing individu untuk mempertanyakan setiap keriuhan yang muncul dari sosial media. Jadi setiap hal yang muncul dari media sosial, asalkan itu disetujui oleh banyak orang, asalkan itu dinyatakan oleh seseorang yang dianggap tokoh, selalu dianggap kebenaran. Jadi itu yang menjadi dasar pertama saya ketika menulis Kerumunan Terakhir. Jadi saya melihat hilangnya pemikiran kritis dari banyak pengguna media sosial. Lalu yang kedua, saya juga melihat adanya kecenderungan orang untuk mengadopsi cara-cara instan. Jadi kalau dulu Andy Warhol mengatakan kita bisa terkenal dalam waktu 5 menit sebelum ada media sosial. Sekarang di media sosial apa yang dikatakan oleh Warhol itu betul-betul terbukti. Setiap orang bisa terkenal, bisa famous hanya dalam waktu bahkan tidak sampai 5 menit. Hanya dengan melalui satu video yang dibuat 60 detik, seseorang bisa mendapatkan popularitas. Seseorang bisa membuat sebuah isu yang dibicarakan di tingkat nasional, dan akhirnya itu yang dikejar oleh para pengguna media sosial, keviralan. Bagaimana agar membuat sesuatu yang dibicarakan, yang mendapat engagement tinggi, yang mendapat tanda love atau retweet tinggi, yang mendapat subscriber jutaan tanpa peduli substansi. Jadi semua hanya berlomba-lomba untuk menjadi terkenal, untuk mendapat perhatian, tapi sedikit pula yang menyadari bahwa keterkenalan yang didapatkan dalam waktu singkat itu, dalam waktu singkat pun akan hilang. Tapi masih banyak, kita lihat generasi-generasi sekarang, mereka tidak punya kesadaran itu. Mereka hanya ingin menikmati keinstanan dalam sensasi keviralan itu. Dan itu yang sekarang, 5 tahun setelah Kerumunan Terakhir terbit, justru semakin marak dan semakin dianggap sebagai sebuah kewajaran. Lalu yang ketiga yang saya amati juga adalah mob mentality itu. Jadi ketika saya memberi judul Kerumunan Terakhir, saya betul-betul melihat bagaimana budaya media sosial itu dibangun berdasarkan kerumunan, dijalankan berdasarkan mentalitas kerumunan. Jadi jangan terkejut ketika ada budaya bullying, itu justru semakin menjadi di media sosial. Dan itu kemudian yang juga menjadi salah satu aspek yang saya ulas dalam novel saya. Tapi kemudian seiring waktu, kalau di Indonesia fenomenanya seiring dengan pemilu election yang terjadi di periode beberapa tahun terakhir ini, kita lihat bahwa media sosial juga memegang peranan penting di dunia politik, bagaimana para calon-calon presiden, kandidat itu menggunakan media sosial sebagai medium untuk meraup suara dan membentuk citra. Maka sekarang kita juga mengenali penyakit lain dari media sosial dan menjadi penyakit utama kita di mana-mana, hoax. Bagaimana berita kebohongan, informasi palsu, informasi bohong itu sengaja diproduksi, disebarkan, dan akhirnya menjadi narasi utama yang dipercaya kebenarannya. Jadi saya sangat percaya bahwa hoax itu terjadi bukan karena seseorang salah mengartikan, tapi karena memang sengaja diproduksi. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang bertugas untuk menciptakan disinformasi, lalu itu kemudian didistribusikan dan disebarkan melalui termasuk kemudian WhatsApp group dan menjangkau orang-orang di desa-desa, menjangkau orang-orang yang sebenarnya tidak terbentuk pikiran kritisnya, dan itu akhirnya menjadi kebenaran. Jadi hoax ini menjadi masalah utama dalam media sosial hari ini, dan itu kemudian kalau kita simak tadi Ci Idris sudah sedikit saya lihat akan menunjukkan sosial dilema. Kalau kita menonton sosial dilema itu terlihat sekali sekarang ini masalah utamanya juga sosial medianya itu sendiri menjadi aktor pencipta masalah. Bagaimana mereka menggunakan mesin algoritma yang akhirnya apa yang tadi saya sebutkan dari atas
hilangnya pikiran kritis, insanity, mentalitas kerumunan, hoax dan buzzer, termasuk orang-orang yang menyebarkan hoax itu buzzer, itu semuanya semakin menjadi karena sistem algoritma dari sosial media itu. Oke, baik. Terima kasih, Oki. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Oki. Ya. Ini bukan persembahan kamu totalnya ya. Nanti kamu akan expand lagi ya. Okey. Okey, terima kasih. Baik, kita bergerak kepada Hazman ya. 2 minit ya. Pernyataan masalah apa yang anda lihat dalam masyarakat teknologi ini. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Syahril dan NLB dan juga kepada Mbak Oki sebentar tadi. Pernyataan masalah saya adalah apabila kita melihat teknologi, kita selalu akan sebut teknologi adalah berfungsi kepada manusia. Tetapi instead of kita bertanyakan apakah fungsi teknologi kepada manusia, mari kita pertanyakan apakah fungsi manusia kepada teknologi. Jadi di situ kita boleh buka dimensi baru persoalan bahawasanya bagaimana teknologi pada hari ini bukan lagi menjadi alat untuk manusia, tetapi manusia menjadi alat untuk teknologi mencapai tujuan tertentu. Ya, bunyinya seperti distopia, tetapi kita sedang melalui fasa tersebut. Baik, jadi apa yang saya nak fokuskan di sini adalah apabila berkembangnya teknologi, macam yang Oki cakap tadi, media sosial, dan selain daripada media sosial juga, kita ada teknologi yang lain seperti surveillance, seperti teknologi perbankan, ya, teknologi ketenteraan, teknologi yang memberikan kita perasaan bahawa kita sedang berpartisipasi dalam demokrasi, tetapi sebenarnya tidak membawa apa-apa makna. Contohnya, ya, media sosial juga sebahagian daripada itu. Dan apakah fungsi dan kenapa apabila adanya teknologi, kita perlu pertanyakan juga soalan. Dengan banyaknya partisipasi manusia, sepatutnya kita memiliki masyarakat yang lebih setara, yang semua orang memiliki akses yang lebih baik terhadap public good. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, kita nampak bukan setakat inequality of access, akses yang tidak setara, tetapi teknologi juga menambahkan lagi inequality. Dan ini kita boleh lihat di mana-mana negara sekalipun. Kalau saya hanya boleh bercakap tentang kes Malaysia berkenaan dengan bagaimana dalam teknologi itu sendiri ketika COVID-19 kita sedang berdepan dengan masalah inequality yang semakin menebal. Ya, jadi ini bukan lagi satu jalan untuk kita mencapai kesamarataan ataupun equality, tetapi dia hanya akan membawa kepada satu tirani dalam bentuk teknologi. Jadi kita perlu persoalkan siapa yang untung dan yang rugi tentunya masyarakat, ya. Dan siapa yang untung ini mungkin boleh menjawab soalan apakah fungsi manusia kepada teknologi. Kenapa teknologi ini bergerak ke satu arah dengan memangsakan manusia? Ya, dan apa yang boleh kita lihat di sini, apakah implikasinya dari sudut keadilan, dari sudut hak asasi manusia, dari sudut kebebasan. Dan Oki pertanyakan ini dalam novel Pasung Jiwa kan, apa yang hakikatnya kita maksudkan dengan kebebasan kan. Jadi ada banyak persoalan yang kita boleh explore di sini. Saya rasa itu dulu saya punya opening statement. Terima kasih. Baik, terima kasih Hazman. Mantap sekali. Selepas mendengar Oki dan Hazman, saya tak sabar untuk ke acara segmen diskusi nanti ya. Baik, kita bergerak terus kepada Cik Idris. Cik Idris, 2 minit. Silakan. Saya ingin pertengahkan pendekatan yang agak berbeza daripada kedua pembicara tadi. Selain daripada pandangan yang sinis atau yang pesimis, yang selalunya diterangkan oleh pengamat teknologi ini, saya akan membuat beberapa pandangan tentang keberkesanan teknologi itu dan soal-soal pembelajarannya. Jadi saya akan muat naikkan sebuah slide ya.
Ya, nampak slide-nya tu? Okey, slide ya. Nampak. Okey, Ya. nampak Cik Riz. Boleh. Okey. Saya ingin mengedengarkan beberapa pandangan tentang konsep teknologi, masyarakat teknologi itu sendiri, dan juga mendengarkan mitos-mitos yang ada sekarang ya. Yang kita tahu tu ya, teknologi itu tidak bersamaan dengan mesin ya. Setiap masalah dalam teknologi itu selalunya ditumpukan kepada salah guna mesin. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah teknik itu sendiri. Mesin itu sendiri, sungguh mesin itu sendiri merupakan penjelmaan teknologi, tapi mesin itu tidak berdaya menyelesaikan permasalahan teknologi itu sendiri ya. Intipati teknologi yang kita tahu, intipati masyarakat teknologi itu bukanlah mesin tetapi ialah teknik ya. Ialah satu kaedah rasional yang paling berkesan bagi mencapai sesuatu maksud. Tidak semestinya bertujuan meningkatkan produktiviti. Umpamanya dalam teknologi peperangan itu tidak mendatangkan apa-apa produktiviti. Tapi teknologi itu tetap digunakan ya. Yang kita tahu tu budaya dan nilai-nilai utama selalunya dikatakan budaya dan nilai-nilai utama dapat memandu penerapan teknologi dalam masyarakat. Yang kita selalu dengarkan ya, tak mengapa kalau budaya itu dapat memandu. Tapi kita tahu bahawa dengan itu juga lebih berminat untuk peningkatkan keahlian perkhususan dalam menangani masalah dari teknik dan yang lebih canggih untuk mendapatkan teknik yang lebih canggih. Yang difahamkan teknik baru itu dapat selesaikan masalah teknik lama. Dan teknik itu sebagai satu fenomena mula mencorak kehidupan moden secara menyeluruh. Inilah yang disebutkan sebagai technological society atau masyarakat teknologi. Kita tahu perkembangan teknik atau penjelmaan maklumat dan ilmu dari hasil penerapan teknik dan penyebaran ilmu dalam semua bidang masyarakat telah melampaui pembangunan budaya dan penerapan nilai utama dalam konteks kehidupan yang telah berubah. Ini masalah pokok ya, masalah perkembangan ilmu teknologi yang pesat, kan ketinggalan gangguan budaya itu sendiri. Soal cultural lag dan cultural deception. Ini masalah utamanya, bukan teknologi yang perlu kita tumpukan ya. Masalah kedua masalah kedua ialah mendengarkan soal cabaran media partisipatif atau participatory media dan masyarakat rangkaian. Yang kita tahu bahawa media partisipatif ini sangat berbeza dengan media lama ya. Media itu sendiri berbentuk adalah sebentuk teknik. Sebagai satu bentuk teknik tu selalu dianggap neutral. Ia membawa isi konten yang mengandungi message dalam lingkungan budaya yang ada. Dianggapkan sebagai neutral. Message-nya yang mempunyai maksud. Sebenarnya penerapan teknik dalam media telah merubah peranan media itu sendiri. Seperti kata McLuhan, bahawa media itu is a message. Media is a message. Setiap media itu akan membentuk lingkungan budaya tertentu. Jadi setiap media itu perlu dikaji sebagai mencorakkan serta budaya. Media partisipatif juga menjalin rangkaian pencipta, penyelia dan penyebar mesej secara dinamik, tidak terhad dari lingkungan budaya dan sempadan negara. Dengan itu, kita dapati bahawa budaya partisipatif ini membentuk masyarakat rangkaian atau network society dengan persatuan kuasa dan pergerakan sosial dalam rangkaian yang baru. Maknanya terbitnya satu network social movement dan persatuan atau balance of power yang berbeza kerana terbentuknya rangkaian ini. Ini kita akan bincangkan kebaikan dan keburukannya tu. Satu lagi mitos yang saya ingin mendengarkan ialah soal pembelajaran itu sendiri.
nanti ya. Kita tahu budaya partisipatif dan berbagai soal multiliterasi. Perlunya pembangunan kemahiran sosial dan budaya dalam menangani soal-soal pembelajaran. Kita tahu pembelajaran atau pendidikan masih tertumpu pada budaya mengumpulkan maklumat, iaitu accumulation of information and knowledge, banking concept. Ilmu itu yang dikatakan kalau ditimba tak akan hilang. Sebenarnya itu tidak benar. Sebab kita tahu setiap 18 bulan yang dalam mengikut pengajian, setiap 18 bulan muncul teknologi baru yang akan membawa perubahan yang berkesan. Dan juga half-life of knowledge hanya setakat 5 tahun. Ini bermakna dalam masa 5 tahun, separuh apa yang kita tahu dalam ilmu itu akan luput atau menjadi obsolete. Itu satu masalah yang besar. Ya. Yang kita tahu tu ilmu teknik itu tidak neutral. Konteknya memainkan peranan besar. Teknologi media yang memberi akses yang satu lagi pada kita tahu yang ilmu teknologi itu selalu dikatakan memberi akses yang saksama. Selalu kita dengar melalui teknologi kita dapat mengempowerkan atau menguatkan golongan-golongan yang tertindas. Sebenarnya ini tidak berlaku. Bukan sahaja dari segi pemilikan mesin type, mesin komputer atau mesin tablet, dan juga dari segi tidak terdapatnya kesaksamaan akses sosial dan budaya dalam melayari rangkaian ilmu itu sendiri. Dan budaya pembelajaran tradisional dan nilai utama telah jauh ketinggalan dalam menangani isu pembelajaran ini. Jadi ini adalah isu-isu yang akan saya bangkitkan dan saya akan mengenangkan soal media literacy yang kita rasa dapat menjadi asas pembelajaran baru ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Idris. Satu pembentangan walaupun 2 minit tapi menarik sekali ya. Kita akan nantikan penerangannya nanti. Baik, kita kembali kepada OK. Kita sekarang ke segmen kedua, iaitu setiap panelis akan menerangkan apa yang telah dinyatakan tadi tentang masalahnya. Jadi berbalik dari OK tadi, OK berbincangkan tentang kehilangan pemikiran kritis ya di antara pengguna-pengguna media, keinstanan ataupun this instant gratification ya, semuanya mau instant gitu ya, dan juga pemikiran gerombolan atau mob mentality ini, dan juga OK sebutkan tentang informasi palsu yang diproduksi ya, bukan sekadar diviralkan, ditularkan, tapi diproduksi juga ya. Jadi mungkin OK boleh terangkan lebih lanjut, terperinci apa yang dinyatakan tadi. Iya, kita bisa lihat bahwa apa yang saya paparkan adalah masalah dari media sosial, dan kemudian jawaban apa yang harus kita lakukan, salah satunya dari apa yang baru saja disampaikan oleh Cik Idris, media literasi itu. Memang itu kunci. Ketika saya bilang bahwa hilangnya pemikiran kritis di media sosial, itu menyebabkan misalnya masyarakat jadi mudah termakan hoax, atau kemudian menyebabkan anak-anak muda tergiur oleh ketenaran dengan melakukan berbagai cara instan, atau kemudian terjadi mentalitas kerumunan. Itu kan jelas karena tidak adanya literasi media sosial, tidak adanya cara memahami informasi di media sosial, tidak adanya kesadaran bahwa segala hal di media sosial itu harus dilihat, dimengerti, dipertanyakan, dan tidak semata-mata diikuti. Nah, dalam melihat persoalan ini, saya melihat bahwa kalau kita kembali ke masalah Indonesia, masalahnya berkelindan dengan budaya literasi secara umum. Jadi ini bukan hanya semata literasi dalam media sosial, tapi juga literasi dalam kehidupan sehari-hari.
literasi itu tidak bisa diartikan hanya sekedar tingkat membaca atau sekedar minat baca. Hanya karena seseorang membaca buku, belum tentu literasinya baik. Tapi kita bisa membayangkan ketika seseorang tidak pernah membaca buku, tentu saja tingkat literasinya buruk. Jadi literasi itu sesuatu yang kita katakan 3 langkah atau 4 langkah lebih maju, lebih dalam dari sekedar membaca buku. Nah, di masyarakat seperti Indonesia misalnya, kita lihat bahwa problem orang untuk mengakses informasi itu memang selama ini terbatas. Orang tidak bisa mengakses buku, orang tidak bisa mengakses bacaan, tapi kemudian media sosial membuat informasi membanjir. Semua informasi yang baik itu hoax maupun yang itu berita betul atau memang sengaja orang memframing sesuatu, sengaja membuat pendapat agar sekedar mempengaruhi pendapat publik, itu semuanya mengalir begitu saja. Sementara pengguna media sosialnya sendiri tidak siap untuk menelaah itu secara kritis. Dan akhirnya kita bisa lihat pengguna media sosial yang harusnya menjadi pengguna justru digunakan oleh teknologi itu. Baik itu oleh mesin-mesin yang tadi saya sempat menyinggung, algoritma itu yang dibuat oleh para media sosial itu sendiri, atau kekuasaan yang sengaja menggunakan media sosial untuk membentuk opini, mendapatkan dukungan, dan akhirnya untuk mengamankan kepentingan kekuasaan. Begitu Syahril, nanti kita lanjutkan lagi. Okay, baik. Terima kasih. Okay. Tentang media literasi, saya rasa yang penting itu literasi media yang kritis ya gitu ya, critical media literacy ya, bukan setakat literasi media di mana kita menggunakan media setakat untuk belajar, bermain atau bekerja, tapi bagaimana kita menggunakan media dengan secara kritis gitu ya. Ya, mungkin kita boleh bincang dengan lebih lanjut lagi. Okay, berbalik kepada Hazman ya. Tadi Hazman mengatakan tentang bagaimana fungsi manusia itu kepada teknologi. Menarik sekali ya. Di mana teknologi yang sepatutnya membuahkan atau menghasilkan kesamarataan itu, tapi sejauh ini kita cuma lihat ianya lebih membuat lebih buruk lagi ketidakserataan yang sudah ada di masyarakat, dalam masyarakat itu ya, dan ini menjurus kepada tirani media. Mungkin Azlan boleh terangkan lebih lanjut lagi ya apa yang dinyatakan tadi. Baik, terima kasih Syaril. Untuk melihat kepada bagaimana teknologi dan ketidaksamarataan, yang paling mudah dapat kita lihat seketika COVID-19 sedang melanda adalah dari sudut pendidikan. Dan kalau kita melihat dengan jujur, kita akan dapati bahawasanya orang yang mampu untuk meneruskan pendidikan dengan baik ketika COVID-19 ini adalah orang yang punya modal. Ya, kalau dia tidak ada modal, maka dia tidak mampu untuk memiliki akses kepada pendidikan. Kerana dia tidak ada gadget ataupun kerana dia tak mampu untuk bayar talian internet dan sebagainya. Maka itu sudah pun menyebabkan satu ruang pengagihan komoditi telah menceroboh ruang yang lain. Okey, background latar belakang teori yang saya cuba bawakan ini adalah dalam huraian Michael Walzer tentang keadilan. Apabila bayangkan setiap komoditi memiliki ruang pengagihan masing-masing, ya. Dan contoh kita bayangkan 3 komoditi lah. Satu wang, satu pendidikan, satu lagi cinta contohnya. Okey. Jadi pengagihan wang tidak boleh sama dengan pengagihan pendidikan. Sebab kalau sama pengagihan pendidikan dengan pengagihan wang, kita akan dapati orang miskin memang tak akan boleh pergi sekolah. Ya. Jadi dan pengagihan kedua-dua benda ni tak boleh sama pula dengan pengagihan cinta. Sebab kalau pengagihan cinta ikut cara pengagihan pendidikan, maka orang yang tak pandai tak layak bercinta, kan? Maka jadi kalau kita baca Frankenstein kan, orang yang macam Frankenstein itu juga mahukan cinta. Sebab tu dia minta Victor Frankenstein buat perempuan supaya dia boleh bercinta. Jadi okey.
Maka apabila satu cara pengagihan mula menceroboh ke arah pengagihan yang lain, dalam kes COVID-19 ni pengagihan wang telah menceroboh ke dalam pengagihan pendidikan, maka kita dapati itu adalah keadaan ketidakadilan. Kerana kerana apabila orang yang tidak ada wang, dia tidak mampu mendapat hak lain yang boleh menjadikannya manusia. Ya, maknanya kita telah melakukan dehumanizing proses di sini. Tetapi dalam respon dalam respon kebanyakan masyarakat di dunia, mereka masih kita masih tidak lagi melihat apa-apa tindakan yang substantif yang mengatakan bahawa okey, hak untuk akses kepada teknologi juga adalah human rights dalam keadaan sekarang. Ya, kita masih mengatakan ini satu benda yang kalau orang miskin tidak mampu, kita beri bantuan. Kita akan beri dari sudut ihsan, ya. Kita masih belum menggunakan bahasa human rights di sini, walaupun pendidikan itu adalah human rights. Maka di sini satu gap yang perlu kita address. Okey, masa saya berapa lama? 5 minit boleh? 5 minit. Jadi maksudnya saya ada lagi 1 minit ya? Tak ada. Tunggu 10 minit. Mungkin lagi 5 minit lagi lah. Ya. Baik. Okey, so itu adalah bahagian tentang inequality. Tetapi saya tidak menafikan kebaikan yang teknologi telah bawa kepada seluruh manusia. Itu semua dari zaman beribu-ribu tahun dulu apabila manusia mencipta alat-alat pertanian sehinggalah ke hari ini, kita dapati hidup kita telah banyak berubah, ya. Itu kita tak dapat nafikan. Cuma kita perlu persoalkan apakah trajektori teknologi untuk menuju ke masa depan. Ya. Di sini saya nak bawa 3 movie. Yang pertama adalah Ex Machina. Yang kedua adalah Prometheus. Dan yang ketiga, sequel kepada Prometheus, Alien Covenant. Dan Alien Covenant itu sekali dengan soundtracknya sekali, iaitu Das Rheingold. Entrance of the Gods into Valhalla. Okay, kenapa saya bawa 3 movie ni? Kerana saya nak persoalkan, apabila manusia mencipta teknologi, manusia punya harapan bahawa teknologi ini untuk menyenangkan kehidupan manusia. Ya. Tetapi apabila trajektori ini semakin bergerak ke depan sehingga ke hari ini, kita sudah seolah-olah kehilangan grips, kehilangan niat ini. Kerana sekarang ini fokus kita bukan lagi untuk memudahkan kehidupan manusia, tetapi untuk menghasilkan manusia yang lain. Manusia mahu mencipta manusia dengan wajahnya sendiri, yakni manusia menjadi Tuhan. Ya. Maka di sini kita perlu maka di sini saya fikir sebab itu penting movie yang di sini. Kerana apabila dalam Prometheus dan Alien Covenant itu, David sebagai manusia sintetik itu dibina berdasarkan wajah manusia. Begitu juga Frankenstein, kan? Dan apabila perkara ini terjadi, kita perlu persoalkan apa yang kita mahu sebenarnya. Adakah kita mahu untuk memudahkan kehidupan kita, ataupun sebenarnya kita mahu menyukarkan lagi kehidupan manusia. Dan dalam keadaan yang sebegini, datanglah soalan yang awal-awal saya pertanyakan tadi. Adakah kita sedang menjadikan teknologi sebagai alat untuk kita, ataupun kita sedang memperalatkan diri kita untuk teknologi yang semakin maju? Ya, baik. Untuk memanjangkan lagi apa yang telah Oki sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan literasi maklumat, information literacy di social media dan sebagainya, satu extension yang boleh kita pertanyakan juga adalah kalau kita lihat di social media, ya, selain daripada mentaliti kerumunan yang selalu orang ikut-ikut apa yang viral dan sebagainya, soalan yang penting juga adalah bukan apa yang disebut di social media sahaja, tetapi apa yang tidak disebut di social media. Ini ialah masalah representasi. Di negara membangun seperti di Malaysia, ya, ada banyak masalah yang dikemukakan di social media. Tetapi apakah masalah yang direpresentasi di social media itu adalah cukup untuk
menyatakan itulah masalah masyarakat yang sebenar ataupun itu hanya pseudo masalah. Kerana apakah demografi orang yang menggunakan social media, apakah uh, uh, orang-orang yang tidak menggunakan social media, dan mengapa suara siapakah yang direpresentasi oleh social media. Jadi saya fikir itu juga akan menatijahkan kepada masalah inequality jika kita tidak melihat dengan kritis ruang yang direpresentasi dengan ruang yang tidak direpresentasi. Saya fikir sedikit dialektik yang digunakan oleh pemikir-pemikir Frankfurt School seperti yang disebut tadi Erich Fromm, saya nak panjangkan lagi Herbert Marcuse terhadap masyarakat teknologi pada tahun 60-an 70-an itu boleh kita panjangkan untuk melihat apakah ruang yang tidak direpresentasi oleh social media dan bagaimana dia telah menyebabkan cara kita berfikir tentang masalah tidak cukup mencakupi masalah yang sebenar. Jadi saya rasa itu boleh kita panjangkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Azman. Jadi dari apa yang diterangkan Uki sebentar tadi tentang pentingnya media literasi, ya, dan Hazman telah mengembangkan dengan pengagihan yang tidak setara, ya, dan juga ruang representasi, ya. Jadi kita boleh terus ke kenyataan apa yang dikongsikan oleh Cik Idris tadi itu tentang teknik ni, ya, cara pemikiran atau budaya yang selalunya memaparkan atau menggambarkan sesuatu itu sebagai neutral, ya, dan ini merupakan mitos-mitos yang pada mulanya media atau teknologi itu dijanjikan budaya partisipatori, ya, namun kita lihat ianya tidak berarah ke arah itu, seperti yang dikongsikan Hazman dan Uki tadi, ya, ianya lebih memburukkan lagi keadaan mereka yang tidak ada modal, ya. Jadi mungkin Cik Idris boleh bentangkan lagi apa yang telah dinyatakan tadi itu. Ya, saya akan share screen lagi, ya, dalam soal yang lain lagi. Ya, ya. Ya. Nampak sekarang? Okey, boleh. Nampak, ya? Nampak. Nampak. Ya, ya, sebelum saya terangkan lagi soal apa tu, media literasi ini, saya ingin mengimbas balik kepada zaman sebelum timbulnya Web 2.0 atau media internet yang berbentuk sosial, supaya kita dapat tahu yang budaya itu yang sebenarnya menggerakkan permasalahan, bukan saja teknologi itu sendiri. Ya, kita tahu bahawa critical pedagogy itu merupakan respon terhadap penularan teknik dalam pembelajaran yang diterajui oleh golongan yang berkuasa, yang mengekalkan kuasa dan mengeksploitasi ekonomi. Teks yang diajarkannya selalunya sering menghambat pemikiran dan memudahkan dominasi. Ya, ini buku yang julung kali atau buku yang mula diterbitkan dalam tahun 60-an gitu, oleh seorang penguasa di Brazil. Pablo Freire itu sebenarnya berkuasa di Brazil dan mengutarakan pembelajaran yang agak berbeza. Ia mengajukan teks itu menjadi fondasi pedagogi kritikal yang kita tahu, ya, dan matlamat pendidikan pelajar menjadi pencipta bersama ilmu. Itu usulan itu sangat advance, berbanding dengan apa yang ada pada waktu itu.
Dan kita tahu bahawa yang maklumat palsu dan ilmu yang keliru yang diterapkan dalam pembelajaran sejarah dan pengurusan masyarakat dan adakan musuh-musuh palsu bagi menerapkan ideologi survival, maklumat tentang sains dan teknik yang membawa kecelakaan kepada manusia itu juga dikekang. Kita tahu ini sudah berlaku sebelum zaman teknologi atau media sosial. Itu budayanya tu. Itu budaya politiknya tu. Yang kemudian pedagogy oppressed tu, buku Pedagogy of the Oppressed ialah satu usulan yang ingin membentras permasalahan ini. Di samping itu juga kita tahu golongan yang berkuasa yang punya akses kepada pembelajaran yang lebih baik dengan akses dan social capital yang meluas, mereka pakai pada teknologi guna kuasa dan dominasi kuasa dan teknik dominasi. Tidak hairanlah kalau pergerakan critical pedagogy ini tidak mendapat berkembang dalam arus pembelajaran mainstream sebab dia menggugat kepentingan golongan status quo. Walaupun orang seperti Paulo Freire duduk di dalam golongan kekuasaan, dia tidak mampu merubah pembelajaran di Brazil umpamanya. Tapi kita tahu yang pandangan critical pedagogy ini menjadi satu harapan bagi golongan yang tertindas supaya sistem pembelajaran dapat diubah lebih saksama. Bersangkutan dengan critical pedagogy itu atau critical studies itu ialah pembelajaran studi tentang critical media. Kita tahu yang dalam dunia media itu ada sedikit berbeza, ada perbezaan sedikit. Sebab golongan yang menguasai media itu mempunyai kepentingan sendiri untuk menggerakkan fikiran rakyat dalam percatuan kuasa dengan golongan yang memerintah. Mereka kritikal terhadap lawan tetapi mengekang pemikiran bebas. Studi media kritikal diajar di Menara Gading di universiti kepada golongan yang besar kemungkinan mendapat diserapkan dalam golongan status quo untuk menjalankan teknik kekuasaan. Jadi critical media literacy itu, critical media itu tidak diajar di sekolah-sekolah, cuma di Menara Gading. Sebab golongan yang menempuhi atau menjalani pelajaran tinggi itu akan satu hari diserapkan oleh status quo untuk menjalankan dominasi itu sendiri. Jadi golongan tertindas tidak mempunyai kuasa otonomi yang dapat membasmi penindasan. Sebab pembelajaran itu yang dari segi dalam sistem pembelajaran publik itu agak terhad. Tetapi golongan yang berpengaruh, mereka dapat melepaskan diri daripada sistem itu dengan pembelajaran private dan juga pembelajaran daripada perjalanan kuasa yang mereka sangat familiar. Jadi pembelajarannya agak berbeza. Jadi aset social capitalnya agak berbeza. Ini semua terjadi dalam zaman pra-sosial, media sosial. Kita juga tahu bahawa perkembangan adukan slide yang satu. Ini kita tahu bahawa penjelmaan partisipasi media yang berkembang dengan pesat membangunkan masyarakat rangkaian network itu membawa peluang opportunity mengimbangkan kekuasaan itu sendiri. Budaya kekuasaan penjelmaan partisipasi media itu mempunyai ciri-ciri yang bolehkan kuasa itu, pengimbang kuasa itu berubah.
budaya kekuasaan golongan status quo terkial-kial dalam membuat penyesuaian dengan menangani perubahan yang pesat ini. Ini satu fenomena yang kita dapati, ya, umpamanya kerana perkembangan itu sangat pesat, golongan penguasa itu mereka itu menyacah untuk mendapatkan resolusi atau solusi untuk meneruskan dominasinya tu. Dan juga golongan korporat yang mempunyai resource untuk membina media baru menemui kuasa dan kapital yang berlimpah luas yang tak disangkakan. Mereka sendiri tidak dapat menyesuaikan keadaan baru ini. Dengan itu kekuasaan yang ada perlu diimbangkan dengan kekuasaan yang lain. Juga golongan yang dahulunya terpinggir punya platform untuk menggerakkan fikiran sejumlah besar dan lebih ramai masyarakat melalui teknik baru itu dan juga menguasai pemikiran. Tak semestinya apa yang diajukan itu baik, ya, tapi mereka mempunyai peluang. Ya. Jadi ustaz-ustaz yang di kampung atau yang mempunyai oratorical skillnya yang baik tu dapat menggunakan media baru itu untuk menggerakkan pemikiran. Jadi timbul banyak ramai ulama baru yang menggunakan media itu yang tak semestinya mereka itu alim, ya. Ada-kali kealimannya tu kurang tapi dianggap sebagai alim. Tak perlu saya namakan apa tu ulama yang berkenan, ya. Kita tahu siapa-siapa yang mereka tu. Pemerintah juga mengalami tekanan dan unsur kekuasaan yang bertentangan yang cuba menggunakan aparatus negara seperti undang-undang untuk mengekang penularan fikiran dan gangguan legitimasi mereka untuk terus memerintah. Jadi banyak negara telah menggunakan undang-undang untuk mengekang ini. Singapura mempunyai undang-undangnya sendiri, Australia mempunyai kodnya sendiri. Jadi sebenarnya negara, kalau pemerintah itu mereka mempunyai kuasa menggunakan jentera negara untuk mengekang. Jadi dengan itu kita dapati bahawa sungguh pun ada nampak ini, sungguh pun ada perkembangan dalam bidang ini, tapi dalam isu information literacy dalam pembelajaran tu kita masih dapati bahawa pembelajaran tradisional masih tetap menjadi teknik yang dominan dalam pembelajaran. Umpamanya ada di Singapura sendiri, information literacy dan media literacy itu masih menggunakan pemikiran tradisional. Sungguh pun mereka menggunakan teknik-tekniknya tapi pemikirannya masih tradisional. Saya akan ingin mengenengahkan pandangan seorang ahli fikir dalam soal komunikasi, itu Harry Jenkins, yang menulis banyak tentang cabaran budaya partisipasi dan pembelajaran media. Dia mengatakan budaya partisipasi itu mengalihkan fokus literasi dari ekspresi seorang individu kepada penyertaan dalam masyarakat. Ini berbeza dengan pemikiran yang ada sekarang dalam pembelajaran. Ya, itu partisipasi literasi itu merupakan ekspresi seorang individu, bukan penyertaannya dalam masyarakat itu sendiri. Ada 3 masalah pokok, ya. Masalah budaya partisipatif itu yang perlukan intervensi pembelajarannya, iaitu jurang partisipatif itu sendiri. Seperti kan Azman mengatakan tu, jurang mendapatkan ilmu itu memang masalah. Itu bukan saja kita dapat memberikan internet atau memberikan akses ke internet atau memberikan mesin-mesin secara percuma kepada pelajar. Itu lebih daripada itu.
Lebih daripada itu kerana jurang partisipatif itu termasuk akses kepada social capital, termasuk akses kepada budaya-budaya yang dapat menggerakkan ia dalam dunia untuk melayar dunia internet dan mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu yang berkesan, ya. Jadi itu jurang yang penting, ya, yang perlu ditangani. Masalah ketulusan juga satu masalah besar, ya. Ketulusan ini bukan soal fake news saja atau pembohongan, ya. Sebab masalah ini berlaku sebelum media sosial, ya. Memang kalau yang memerintah itu atau yang mempunyai kuasa media itu pembohongannya itu selalu juga digunakan, untuk menggerakkan pemikiran rakyat. Satu daripada pembohongan yang sangat besar yang meragut ramai jiwa itu pembohongan tentang weapon of mass destruction yang berada di Iraq itu, yang menggerakkan seluruh masyarakat Amerika, termasuk media-media sosial yang begitu canggih, begitu established, umpamanya New York Times atau Washington Post, senyap atau tidak menentang dengan kuat usulan memerangi Iraq atas dasar informasi yang palsu. Jadi itu masalah budaya, itu bukan masalah teknologi itu sendiri, ya. Jadi saya dan juga cabaran etika. Kita tahu cabaran etika itu bukan saja dalam soal-soal apa tu yang kita selalu pikirkan, soal-soal apa, soal pembohongan, umpamanya di Singapura tu yang dikatakan etika tu kita mesti kind, mesti nak simpati. Umpamanya itu bukan saja terhad pada soal-soal itu saja, ya. Sebab apa, masalah etika itu lebih mendalam. Ada perkara yang golongan agamawan kita juga terjebak dalam masalah etika ini sendiri. Umpamanya kalau sesuatu berita itu datang daripada golongan dari mereka kurang memeriksa. Sebab ataupun kalau itu menggambarkan kejelekan agama lain tu, kurang diperiksa ketulusannya itu. Sebab apa, dalam benak pikirannya itu sudah memang betul. Jadi budaya itu sendiri yang menghambat pandangan etika yang berbeza. Saya ingin di sini saya akan ingin menyenaraikan kompetensi baru atau kompetensi budaya atau kemahiran sosial baru untuk menangani isu literasi ini. Now, social skill ini atau kompetensi budaya ini bukan setakat evaluasi atau critical itu sendiri, ya. Itu memang sudah tahu itu perlu kita adakan, itu soal-soal kritikal, ya. Tapi ini membangkitkan Henry Jenkins ini membangkitkan satu budaya di mana anak-anak kita dapat membangunkan budaya ini supaya mereka lebih peka dalam menangani bukan sahaja media, juga teknik-teknik baru yang akan digunakan. Sebab kalau diajar media ini, media itu akan berubah dalam masa 18 bulan, itu akan berubah untuk media yang baru atau platform yang baru. Tapi jika kompetensi budaya ini dapat diterapkan, ini akan memberi mereka satu kompetensi untuk menangani permasalahan yang baru. Jadi saya katakan tadi itu, budaya itu selalunya tertinggal. Sungguh pun ini sudah diterbitkan dalam 15 tahun yang lalu, masih belum diterapkan di sekolah-sekolah atau di pembelajaran.
ada setengah sekolah di Amerika telah menggunakannya, tapi resistant daripada golongan tertentu, termasuk golongan yang mengatakan mereka mengajukan critical media literacy. Golongan itu juga menentang sebab ia berbeza dengan apa yang difikirkan perlu. Jadi mereka mempunyai kepentingan sendiri dalam sekolah-sekolah. Jadi yang baru ini ditentang. Ini perlu kita fikirkan, ya. Dan juga kita tahu bahawa sudah terbit sejak 10 tahun yang lalu pemikiran tentang budaya baru pembelajaran. Saya senaraikan dalam bahasa Inggeris sebab apa? Sebab tidak mahu menukarkan dalam bahasa Melayu kerana takut maknanya akan berubah, ya. Jadi kita lihat perbezaan-perbezaan itu sangat ketara, ya. Ia sangat berbeza dengan apa yang ada sekarang di sekolah-sekolah. Sungguh pun di Singapura umpamanya sekolahnya canggih, tapi atau juga di negara-negara maju sekolahnya sangat canggih, tapi banyak perkara-perkara ini belum lagi diterapkan. Masih budaya pembelajaran lama, ya. Dengan itu masalah kita ini bukan masalah teknologi itu sendiri. Masalah itu masalah budaya. Masalah budaya, masalah kuasa, masalah pemikiran golongan yang mempunyai kuasa untuk merubah. Itu masalahnya itu. Jadi selagi tidak ada tekanan dari golongan-golongan tertentu, itu tidak akan berubah sebab dia tidak akan merasakan perlunya berubah. Tapi sekarang dia dirasakan berubah kerana sudah ada tekanan yang menggunakan media yang baru. Bukan media itu sendiri, tapi tekanan yang digunakan untuk dari golongan tertentu yang membuat mereka memikirkan cara merubah itu. Jadi dengan itu saya ingin akhiri permasalahan ini dengan mengajukan peranan intelektual dalam menangani cabaran budaya partisipatif ini. Ini bukan soal yang perlu diberi kepada ahli-ahli spesialis teknik sebab mereka tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan ini sebab permasalahan ini bukan permasalahan teknik. Permasalahan ini adalah permasalahan budaya. Maka itu ingin saya utarakan kalau dapat kita membaca kembali buku Intellectual and Developing Society oleh Profesor Syed Hussein Alatas. Ia akan mengajukan fungsi-fungsi golongan intelektual dan perlunya kemunculan golongan intelektual yang berfungsi dalam masyarakat yang sangat penting dalam pembangunan dan perubahan sosial. Dan ini perlu ditekankan sebab golongan yang tidak mahu berubah akan menekan intelektual ini sebab intelektual seperti ini menggugat kepentingan dan kekuasaan mereka. Jadi dalam menangani isu-isu teknologi ini seperti ini, kita perlu melihat kepada pertentangan budaya dan peranan-peranan pemikir untuk menyelesaikan permasalahan budaya ini kita. Ya, terima kasih. Itu saja buat masa ini. Terima kasih Cik Idris untuk penerangan yang hebat sekali. Saya rasa dari ketiga-tiga pembentangan tadi kita dapat adakan satu kaitan pada semua, ya. Tapi sebelum itu saya menjemput peserta semua untuk mengajukan soalan anda atau pendapat anda di ruang chat, ya. Kita ada satu soalan di situ. Boleh kita berbincang lebih lanjut lagi, ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pembentangan dari ketiga-tiga panelis kita, di mana Oki membentangkan tentang pentingnya media literasi, ya. Hazman menyebutkan tentang pentingnya untuk mengadakan ruang representasi, ya. Dan Cik Idris telah berkongsi tentang perlunya ada kompetensi budaya dan kemahiran sosial, ya. Jadi kita tidak menafikan semuanya indah dengan adanya teknologi ni, ya. Ada masalahnya, namun
persoalannya untuk acara ini atau sesi ini ialah masihkah ada harapan, ya. Jadi dari pembentang-pembentang tadi kita dapati ada cara untuk kita keluar dari gejala teknologi ini dengan melalui adanya critical media literacy, ya, pentingnya mengadakan ruang representasi dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum kita beralih ke sesi soal jawab, ya, mungkin setiap ahli panel boleh respon kepada soalan itu. Apakah ada harapan kita, ya, masa depan kita ni untuk menuju visi masyarakat yang lebih manusiawi, ya, dengan di dalam era digital ni, dan bagaimana cara kita menuju ke arah visi tersebut supaya kita lebih manusiawi. Siapa boleh mulakan saja? Open lah, ya, siapa boleh bincang. Ya, okey. Kalau saya, terlepas dari tadi berbagai persoalan yang sudah kita bicarakan, berbagai hal yang sekarang seolah menjadi ancaman, saya selalu percaya bahwa kehadiran teknologi itu sejak dulu kala, sejak ditemukannya mesin uap, sejak ditemukannya printing, mesin alat cetak, hingga kemudian hari ini di era 4.0, sesungguhnya tujuannya adalah meningkatkan derajat kemanusiaan. Itu jelas tujuan utamanya. Saya percaya itu. Bahwa kemudian kita berhadapan dengan berbagai persoalan ini, itu adalah dampaknya, side effect-nya. Sesuatu yang memang dalam setiap perubahan, dalam setiap pergantian cara, dalam setiap sistem yang berbeda, pasti selalu membawa dampak yang berbeda. Tapi bahwa tujuan teknologi itu sesungguhnya adalah untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, itu saya masih tetap percaya, dan dengan begitu pertanyaannya bukan apakah masih ada harapan? Harapan akan selalu ada, karena teknologi itu sendiri adalah harapan kita. Apakah bisa dibayangkan seandainya pandemi di tahun 2021 terjadi sebelum kita di era Zoom, di era media sosial, di era ketika kita sudah akrab dengan internet, tentu kita tidak akan bisa hari ini berdialog melalui Zoom, kan? Bahwa betul tahun 1920 masyarakat sudah mengalami pandemi di dunia dan tidak masalah tanpa teknologi, tapi kita tahu bahwa kemajuan zaman memang datang sepaket dengan kemajuan teknologi ini. Jadi tidak perlu berandai-andai bahwa manusia zaman dulu tanpa teknologi bisa survive kok, mereka tetap bisa melampaui pandemi dan tetap baik-baik saja. Oh tidak, memang kita harus bicara fakta hari ini, teknologi sudah ditemukan dan sudah memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak dimungkinkan, dan ini yang justru harus kita manfaatkan, ini yang harus kita tangkap. Lalu kemudian berikutnya yang tadi mungkin belum disinggung, ya, ketika Hasman bicara soal ketimpangan akses dan sebagainya, kita harus melihat bahwa internet pada dasarnya, terlepas dari berbagai kritik saya, internet itu sendiri adalah demokratisasi. Teknologi yang disediakan internet dan media sosial itu membuka berbagai akses. Jadi sebelum tadi soal ketimpangan akses, basic berpikirnya justru sebenarnya adalah internet menyediakan akses. Dalam industri buku misalnya, sebelum era internet, ketika seseorang ingin menerbitkan buku, dia harus pergi ke sebuah rumah penerbitan besar, dia harus mengandalkan penerbit berkata, ya saya akan terbitkan. Lalu penerbit harus mengandalkan, karena saat itu mesin cetak masih mahal, dia harus punya modal besar, karena minimum dia harus print 3.000 eksemplar. Di bawah 3.000 eksemplar akan sangat mahal. Tapi sekarang kita bahkan tidak perlu tergantung pada penerbit besar, kita tidak perlu tergantung pada mesin print yang mahal, kita bahkan bisa menerbitkan oleh diri kita sendiri, self-publishing. Kita bahkan tidak perlu mencetak kalau kita tidak punya uang. Cukup sediakan itu di internet. Itu sebuah revolusi luar biasa yang membuka akses. Itu sebuah revolusi yang meruntuhkan hierarki dan kuasa modal. Lalu berikutnya soal ekspresi
dalam politik, ekspresi suara. Dulu ketika kita mau protes, kita harus menulis di surat kabar kan, dan belum tentu, karena ruang terbatas, belum tentu suara kita bisa masuk, belum tentu kemudian bisa didengar. Sekarang sosial media menyediakan ruang untuk siapa saja suaranya bisa didengar. Siapa saja bisa menerbitkan protes, bisa menerbitkan dan akhirnya didengar penguasa. Indonesia dan saya kurang tahu apakah Malaysia sudah punya hashtag yang berpengaruh sehingga bisa mengubah kebijakan pemerintah, tapi kita tahu revolusi di Mesir, di Arab, itu semuanya dimulai dari media sosial dan itu terjadi betul di Indonesia. Bagaimana tahun 2019 lalu sebuah demonstrasi besar itu digalang oleh Z Generation, generasi boba. Mereka yang minumnya hari ini adalah minum bubble tea, boba, menonton drama K-pop. Justru mereka menjadi penggerak melalui medium sosial media ini. Jadi di luar soal ketimpangan, ini juga justru menjanjikan akses. Nah ini kemudian yang harus kita cari jembatannya itu seperti apa. Dan kalau kita bicara soal pendidikan, betul pandemi ini sangat menunjukkan keluarga yang di Indonesia, keluarga yang tinggal di desa, di daerah yang susah internet, tentu dia akan susah mengikuti pelajaran lewat Zoom, betul. Tapi di satu sisi, kita tidak akan pernah membayangkan seseorang yang tinggal di sebuah desa di Indonesia sekarang bahkan bisa mengikuti kuliah dari Harvard University tanpa harus berpindah dari tempatnya berada kan. Dan jadi saya pikir yang harus kita lakukan adalah memadukan antara keterbukaan akses ini dengan memahami persoalan-persoalan yang ada sehingga kita akhirnya bisa terus memelihara harapan. Terima kasih Syahril. Terima kasih. Okey. Mungkin Hazman boleh tambah sikit? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan bagaimana apabila sudah ada teknologi internet itu, akses akan dibuka dengan luas. Cuma yang masih masih mempunyai gap yang perlu yang ruang yang perlu kita jembatani sekarang ialah bagaimana untuk menyebarluaskan akses tersebut. Kerana sekarang ada yang punya akses, ada yang tidak punya akses. Kerana alat-alat yang diperlukan supaya internet itu berfungsi masih lagi tidak sama rata. Jadi untuk menjawab masihkah ada harapan, saya mengatakan ya masih ada harapan tetapi dengan beberapa syarat. Mungkin kita boleh mulakan dengan apabila dunia pada hari ini menuntut kepada teknologi yang semakin meluas, terutamanya internet, kita harus luaskan wacana human rights. Ya, apabila kita sebut tentang human rights, apabila disebut tentang rights, tentang hak, contohnya kita katakan hak setiap manusia untuk mendapat pendidikan. Tetapi implikasi daripada statement tersebut ialah alat untuk mencapai hak tersebut perlu ada dulu kepada semua orang. Ya, kalau orang itu tidak mampu untuk membeli gadget, tidak mampu untuk mendapatkan sambungan internet, maka hak kepada pendidikan itu akan ternafi dengan sendiri. Jadi akses kepada teknologi itu perlu dimasukkan ke dalam wacana human rights contemporary. Dan ini mungkin kita boleh fikirkan seperti penumbral rights. Ini yang ini yang isteri saya ajar kepada saya sebab dia adalah law scholar. Ada rights dan ada rights yang lain yang akan menyokong rights yang di tengah itu dari sudut konsep. Ya. Dan saya juga diperkenalkan kepada novel-novel Oki melalui isteri saya. Dia dah baca semua novel-novel Oki. Kemudian okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan masalah maklumat, representasi maklumat, hoax dan maklumat yang berat sebelah dan sebagainya. Saya fikir perlu kita kembali kepada pendidikan berkenaan dengan logik dan retorik. Kerana hanya dengan pendidikan logik dan retorik akan kita mampu untuk menembus apa-apa statement yang keluar di media yang datang daripada politikus yang
wujud dalam wacana awam, dan dari situ dapat kita perhalusi dengan menggunakan logik yang konsisten dan tepat. Kalau tidak, kita akan sentiasa terbuai dengan hoax dan contoh macam isu AstraZeneca vaksin punya blood clot. Itu hanyalah 0.04% dalam clinical trial yang wujud. Tetapi apabila dia jadi viral di media sosial, seolah-olah yang berlaku itu 40%. Ya, jadi bila jadi viral, maka wujudlah kontroversi yang sebenarnya tak perlu pun. Tetapi kenapa kontroversi ini berlaku? Kerana kebanyakan daripada kita tidak memahami bagaimana clinical trial dilakukan. Dan mungkin tidak sampai semua orang perlu belajar apa yang perlu dibuat dalam clinical trial, tetapi semua orang hanya perlu ada sistem logik yang konsisten dalam fikiran masing-masing. Ya, jadi disebabkan teknologi itu tidak neutral, ini adalah analisis daripada salah seorang ahli falsafah Frankfurt School, Herbert Marcuse. Dia bahagikan antara teknik dengan teknologi. Teknik adalah segala alat yang dihasilkan manusia, komputer, gadget, internet dan sebagainya. Teknologi adalah merupakan perkumpulan daripada teknik itu. Semua teknik itu dikumpulkan sekali dan difungsikan sekali. Ya, kalau dalam matematik itu kita ada kan dy dx, differentiation. Okey, semua teknologi itu dikumpulkan sekali, didifferentiatekan sekali, maka itu dipanggil sebagai teknologi. Itu ada trajektorinya sendiri. Kita bukan dalam satu train yang tiada arah. Kita dalam a moving train. Dia sedang menuju ke arah satu tempat. Dan ini menurut Marcuse, menurut Chomsky dan sebagainya tidak neutral. Dan apabila ia tidak neutral, akan ada wacana yang dilebihkan dan akan ada wacana yang dikurangkan, disenyapkan, bahkan ada yang tertinggal di luar. Dan di sini disebabkan itu pentingnya pendidikan logik dan retorik untuk dimasukkan kembali kepada anak-anak kita yang belajar. Terima kasih. Terima kasih Azman. Menarik sekali ya. Kita lihat bagaimana pentingnya untuk meluaskan wacana hak asasi manusia tu, human rights tu ya, dikaitkan dengan permasalahan teknologi itu. Jarang kita ketemukan bagaimana membahaskan seperti itu ya. Dan saya setuju sekali tentang pentingnya pendidikan logik dan retorik ini, dan mungkin Cik Idris boleh tambah sedikit tentang bagaimana pendidikan logik dan retorik ini mungkin boleh dimasukkan dalam kompetisi budaya dan kemahiran sosial. Mungkin. Nah, sebelum itu saya ingin membuat atau saya ingin menceritakan sesuatu yang pernah diceritakan oleh profesor saya dulu dalam masa kuliah dulu. Dia mengatakan dalam tahun 1930-an gitu, bila Saudi mula mengenalkan radio, suara itu besar ya, daripada tempat yang lain tu tiba tempat yang lain. Ulama-ulamanya mengatakan itu suara syaitan. Mereka tidak mahu menggunakan radio itu sebab dia katakan itu tidak mungkin suara manusia, mesti suara syaitan. Penyelesaiannya agak mudah sebab mereka mula membaca Quran melalui radio itu sendiri. Dengan itu ulama itu mengatakan tak mungkin syaitan itu membaca Quran ya. Jadi maksud saya tu cerita ini tu yang bahawa setiap kita menemui teknologi itu tentu ada cultural lag-nya tu. Kebudayaan itu masih tertinggal untuk menangani masalah teknologi itu masalah yang simple ya. Dalam tahun kebelakangan, dalam tahun 30 dekad, 3 dekad yang kebelakangan, 30 tahun ke 40 tahun yang kebelakangan, perkembangan teknologi itu begitu pesat, exponential punya growth, sehingga budaya itu terkial-kial untuk memahami teknologi itu untuk menangani permasalahan yang timbul. Permasalahan itu tetap ada, tapi budaya itu agak terkial-kial untuk menangani.
ada beberapa sebab mengapa budaya itu agak terkial dengan ini. Sebab budaya itu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, kekuasaan-kekuasaan tertentu. Jadi agak lambat untuk budaya itu merubah sebab dia memikirkan kepentingannya itu. Bagaimana untuk merubah jadi kepentingannya tetap intact, tetap bersepadu, tidak terlepas daripada tangan mereka. Itu masalahnya. Umpamanya saya katakan tadi itu pembelajaran critical literacy itu dah dibincangkan sejak tahun 50-an itu, 50-an dekad yang lepas ya. Tapi jarang diterapkan di sekolah-sekolah. Sebab lebih-lebih lagi di sekolah-sekolah di negara-negara yang membangun. Kerana masalah politik ya, masalah budaya itu sendiri. Jadi itu yang kita perlu pikirkan. Jurang itu makin membesar kerana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat. Seperti saya katakan, setiap 18 bulan mengikut pengajian, setiap 18 bulan ada teknologi maklumat yang baru yang akan merubah cara kita berkomunikasi. Itu agak berat untuk budaya itu merubah. Lebih-lebih lagi kalau budaya itu terpahat pada tradisi yang tidak mahu, yang oleh golongan tradisi yang dikuasai oleh golongan-golongan yang tak mahu berubah. Umpamanya tradisi keagamaan kita tu masalah besar tu dan untuk berubah. Banyak masalah-masalah etika yang timbul dalam penggunaan teknologi itu. Golongan-golongan alim masih terjerat dengan etika, masalah-masalah etika tu. Umpamanya masalah vaksin sendiri. Golongan alim yang beralimnya tu tapi tidak faham tentang dunia saintifik dan juga tidak mahu berdebat dalam soal-soal ini sebab mahu mempertahankan fahaman yang lama. Mempunyai masalah besar dalam menangani soal-soal vaksin yang baru ini. Umpamanya soal yang menggunakan DNA babi umpamanya dibangkitkan sebab itu. Jadi yang saya ingin tekankan di sini ialah pembangunan budaya itu. Dengan itu pembangunan budaya itu mempunyai kaedah-kaedahnya tersendiri. Bagaimana untuk membangunkan budaya itu. Jadi partisipasi masyarakat dalam soal-soal kekuasaan dan soal-soal isu semasa, soal-soal kepentingan masyarakat itu penting. Jika masyarakat tidak mengambil indah dalam soal itu, ia akan didominasi oleh golongan-golongan tertentu. Dan untuk masyarakat digerakkan itu golongan intelektual itu penting untuk menerangkan apa yang batil, apa yang bagus, apa yang baik. Masalah bukan yang perbezaan yang ketara. Itu kita boleh bedakan ya, antara yang buruk dengan yang baik itu kita bedakan. Masalah sekarang itu antara dua kebaikan yang buruk, yang mana satu yang lebih buruk, atau kedua kebaikan yang baik itu yang mana satu yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Itu masalah yang lebih rumit untuk dikupaskan oleh ahli-ahli pemikir. Jadi dengan itu penyelesaian masalah ini perlu dipandu oleh ahli pemikir yang berfungsi, bukan yang tak berfungsi. Ramai yang ahli pemikir tak berfungsi. Mereka pandai tapi tak dibenarkan berfungsi kerana dijerat oleh berbagai permasalahan. Jadi masyarakat perlu membenarkan terbitnya atau munculnya golongan intelektual yang berfungsi supaya dia dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat itu sendiri. Ya, itu pada saya itu tentu insya-Allah kita dapat menggerakkan itu. Masalahnya sekarang adakah kita akan menunggu sehingga kita menjadi satu masyarakat yang terjerat, yang tertindas atau sehingga kita terpaksa merubah atau kita merubah dengan cara evolusi ya, dengan cara perlahan, dengan cara memikirkan, memantau permasalahan yang akan datang. Itu masalah. Terima kasih Cik Idris, terima kasih.
Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Ada satu soalan di ruang chat tu, mungkin saya minta ketiga panelis untuk respon ya. Baik, soalannya dari Nur Adila. Kesemua panel hari ini menyentuh hubungan pendidikan dan teknologi. Tidak dapat tidak, teknologi adalah mandatory untuk memastikan proses pembelajaran formal terus berjalan dalam era pandemik ini. Dalam dunia ideal di mana semua orang mempunyai akses teknologi yang sama rata berkualiti, adakah objektif pendidikan manusia boleh dicapai sepenuhnya melalui pembelajaran melalui pendidikan? Apakah beza objektif pendidikan fizikal seperti dahulu dengan pendidikan melalui teknologi kini? Ya, mungkin salah seorang boleh merespon 1-2 minit sebelum kita akhiri. Ya, saya mulakan sebentar. Silakan, ringkas ya. Ya. Soal aksesnya seperti yang saya katakan tadi, itu bukan soal akses mesin juga, dan bukan soal akses kepada dalam sistem pembelajaran. Itu bukan saja setakat pembelajaran formal ya. Teknologi membolehkan kita mengakses pembelajaran yang tidak formal, tidak melalui sistem pembelajaran negara umpamanya gitu. Jadi kita tidak semestinya bergerak dalam atau mempelajari dalam sistem pembelajaran nasional. Ini yang membezakan antara mereka yang mempunyai capital access dan mereka yang tak punya capital access. Yang mempunyai capital access yang social capital yang kuat, dia mempunyai akses yang lain untuk dalam pembelajaran. Dia tidak pembelajarannya itu tidak hanya diberi oleh pembelajaran sistem nasional itu. Dia mempunyai akses yang lain untuk bergerak, untuk memahami, untuk melayari ruang internet. Itu membezakan antara mereka yang punya capital access, social capital, dan mereka yang tidak mempunyai social capital. Ya, itu. Baik, terima kasih. Mungkin Hazman ada apa yang tambah? Untuk jawab soalan ini, apakah beza objektif pendidikan fizikal seperti dahulu dengan pendidikan melalui teknologi kini? Saya rasa objektif pendidikan tidak berubah sejak manusia mula conscious bahawa dirinya itu special. Jadi dia mahu menghasilkan orang yang boleh berfikir untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Cuma apabila kita sampai ke zaman kapitalis moden ini, kita tambah sesuatu kat atas itu, menghasilkan label. Dan sekarang ni, setakat ini, kita pun nak menghasilkan orang yang dengan kemahiran yang sama ya. Cuma ada obstacle, ada halangan-halangan yang perlu kita fikirkan. Bagaimana untuk menghasilkan pendidikan yang bersifat hands-on. Sebab limitasi teknologi yang ada pada hari ini adalah pendidikan teoretikal boleh berlangsung dengan baik. Ya. Tetapi pendidikan hands-on, pendidikan skill itu merupakan satu cabaran yang besar. Macam mana kita nak menghasilkan skill sebab kita masih belum mechanize segala benda lagi. Kita masih memerlukan orang dengan skill, contohnya jururawat ya, ataupun mekanik. Itu semua perlukan pendidikan skill. Maka masih perlu lagi kita fikirkan macam mana nak hasilkan teknologi yang boleh untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau pandemik ini berterusan. Kalau dia tak berterusan, maka soalan ni jadi tak relevan lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Hazman. Okay, kita boleh akhiri dengan Oki. Ya, bagi saya melihat tantangan zaman terus berubah ya. Zaman sudah berbeda dengan zaman sebelumnya, dan saya bukan orang yang gemar untuk meromantisasi bahwa seandainya dunia tidak ada internet, tentu kita lebih bahagia atau kita akan lebih bisa bercengkrama dengan sesama, lebih bisa ini. Oh tidak, sekarang faktanya adalah kita hidup dengan tantangan berbeda dan kita berhadapan dengan teknologi 4.0 sebagai kesempatan sekaligus tantangan. Nah, di bidang pendidikan saya melihat justru
sekolah-sekolah dan kurikulum nasional yang dibuat oleh pemerintah sudah waktunya bangun, sudah waktunya untuk disadarkan bahwa mereka harus berkompetisi dengan kecepatan, ke daya tarik, dan kemudahan yang disediakan oleh internet dan teknologi. Sekarang seseorang bisa menemukan YouTube ternyata lebih asyik, lebih menyenangkan daripada guru di sekolah. Nah, ini harus menjadi koreksi besar untuk guru di sekolah. Bagaimana agar guru di sekolah bisa berkompetisi atau bisa menyediakan sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh YouTube. Saya tetap percaya bahwa peran sekolah dalam arti institusi, lalu kemudian ada guru, ada sistem yang diikuti bersama, itu tetap dibutuhkan karena memang itu tadi ada ketimpangan akses, ada perbedaan dalam kemampuan masing-masing family dan masing-masing individu. Tapi di titik ini, karena itu, sistem yang dibina oleh negara, guru-guru, dan semua orang yang terlibat harus segera bergegas. Jika tidak, mereka akhirnya tidak akan relevan lagi dengan segala perubahan ini. Begitu, Syahril. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Dan terima kasih juga semua ahli panel. Saya rasa kalau nak berbicarakan tentang teknologi ini, mungkin 1.5 jam tak cukup lah ya. Tapi kita memang tak cukup ya. Jadi kita sudah sampai ke akhir rancangan atau acara dan 1.5 ni pun. Jadi saya rasa mungkin satu soalan terakhir untuk semua ahli panel kita sebelum kita berpisah pada malam ini. Apakah satu buku atau karya yang membuat anda asyik kembali kepadanya ya, dan mengapa? Pertanyaan susah. Apa? Mungkin Cik Idris boleh dulu. Cik Idris dah ada your slide, is it? Okey, okey. Yang nak kongsi itu kan? Ya, ini dua produksi ya. Kita kata sebab produksi, sebab satu tu itu ada produksi media. Buku Technological Society by Jacques Ellul itu saya rasa penting. Saya mula membaca masa kuliah dulu, tapi tidak membaca dengan teliti. Kemudian saya ulangi bacaan itu beberapa kali dan baru ni perlu mengulangi pembacaan itu. Itu buku tu sangat penting sebab dia menerangkan isu teknik itu sendiri, bukan teknologi ya, atau mesin-mesin. Itu teknik itu merangkumi segala bidang budaya. Dan kebelakangan lag atau cultural lag yang menghambat teknologi itu diterajui oleh budaya itu. Kemudian program Netflix ini, Social Dilemma itu, Oki ada menyebut itu soal ini. Itu program yang agak bagus tapi menggerunkan atau menakutkan dalam cara-cara mereka menggunakan algoritma AI untuk merubah pemikiran atau persuasion ya, advertisements itu penting untuk kita tahu ya, atau juga masalah-masalah yang timbul dalam soal depression, soal banyak soal-soal social pathological yang timbul melalui social media ini. Ya, itu saja untuk dua produksi. Terima kasih. Mungkin Hazman? Satu buku yang saya fikir penting untuk persoalan ni ialah One Dimensional Man oleh Herbert Marcuse. Okay. Buku ni ditulis tentang politik, fokus utamanya, tetapi juga boleh membawa kita kepada persoalan bagaimana dalam keadaan hari ini yang dia sebut sebagai democratic unfreedom, kita ada demokrasi, ruang demokrasi, tetapi adakah kita benar-benar bebas dalam ruang demokrasi ini atau demokrasi ini hanyalah ilusi? Terima kasih. Terima kasih Azman. Satu pertanyaan yang baik tu ya, Marcuse itu. Dan okey.
Ya, oke, saya mau berbagi bacaan, tidak ada hubungan langsung dengan teknologi, tapi ini buku yang Boleh. saya pinjam dari National Library. Jadi saya pinjam buku dari National Library, baru-baru ini saya baca. Pertama adalah Jumpa Lahiri in Other Words. Kedua adalah, ini mungkin banyak yang sudah baca, Haruki Murakami When I Talk About Running. Yang ketiga adalah Neil Gaiman, Art Matters. Apa yang mau saya sampaikan tentang tiga buku ini adalah, tiga orang ini, Jumpa Lahiri, dia influential writer, pemenang Pulitzer dalam bahasa Inggris, tapi kemudian dia memutuskan belajar bahasa Italia. Dia serius belajar Italia, lalu kemudian hingga dia bisa menuliskan satu buku tentang yang ditulis dalam bahasa Italia. Dan dia menuliskan proses dia belajar berbahasa Italia ini dengan sangat mendalam, menyentuh, penuh perundungan. Sementara Haruki Murakami, kita semua kenal siapa dia, dan apa yang dia lakukan, dia maraton, dia lari setiap hari, dan dia membuat renungan tentang merefleksikan apa makna lari itu untuk dia, dan bagaimana itu dibandingkan dengan proses menulis. Lalu Neil Gaiman, dia menceritakan tentang penjelajahan dia tentang seni, bagaimana dia mengartikan kerja-kerja kreatif dia. Nah, dari tiga hal ini saya kembali diingatkan bahwa kita itu harus terus mempelajari hal baru. Jadi ketika kita kelihatannya sudah mapan, sudah nyaman di satu titik, saatnya kita mencoba hal yang baru, yang bahkan masih asing, yang bahkan penuh ketidakpastian. Dan itu menurut saya kunci di tengah era teknologi ini. Kita harus selalu mau mencoba hal baru dan terus beradaptasi. Terima kasih.